Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggun Ektarini dan tentunya rekan saya Rini Reski. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika, politik, ekonomi, dan juga sosial budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Sekitar 20 desa pada 9 kabupaten di Provinsi Riau terjerat kasus penyelewengan dana desa akibat ketidakpahaman perangkat desa terhadap administrasi keuangan, dan di sini Komisi 2 DPR RI ingatkan kembali pemerintah Provinsi Riau untuk mensosialisasikan pengelolaan dana desa secara intensif. Sekitar 20 desa pada 9 kabupaten di Provinsi Riau terjerat kasus penyelewengan dana desa akibat ketidakpahaman perangkat desa terhadap administrasi keuangan. Komisi 2 DPR RI ingatkan pemerintah Provinsi Riau mensosialisasikan pengelolaan dana desa secara intensif. Untuk mengawasi dan mengevaluasi langsung pengelolaan dana desa di Provinsi Riau, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengingatkan pemerintah Provinsi Riau perlu memberi perhatian khusus pada masalah ketidakpahaman tata kelola administrasi dana desa lewat sosialisasi. Jadi kita memandang oleh pihak pemerintah memandang itu sebagai sebuah penyelewengan. Jadi ini yang perlu kita dudukkan betul, gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi ingin mereka diperiksa, ya, padahal mereka tidak melakukan apa-apa, hanya kelemahan dan ketidaktahuan mereka soal administrasi pengelolaan pendanaan itu. Ini yang tadi kita terima laporannya, alhamdulillah bagus. Ini yang perlu pelatihan kita. Untuk mengingatkan kembali berbagai hal penting termasuk tata pengelolaan administrasi serta peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan, anggota Komisi 2 DPR RI Arsya Juliandi meminta pemerintah Provinsi Riau untuk mengadakan sosialisasi setiap 6 bulan sekali. Karena dalam pertemuan itu pun diundang berbagai pihak sebagai narasumber, termasuk juga kepolisian dan juga kejaksaan. Jadi mudah-mudahanlah pemerintahan desa ini di Provinsi Riau berjalan makin baik dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Riau, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Komisi 10. Anggota Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid, mengapresiasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah kepala sekolah di Salatiga, PPDB dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui jatah zonasi afiliasi. Komisi 10 DPR RI menggali informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB serta pendistribusian buku dari pusat ke sekolah yang ada di Kota Salatiga. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menyampaikan, proses seleksi penerimaan siswa baru di Kota Salatiga berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dengan memperhatikan jatah zonasi. Terkait kelengkapan buku di sekolah, Sodik menyampaikan peninjauan ke beberapa sekolah menunjukkan pendistribusian buku dari pusat telah tiba di perpustakaan sekolah. Ia juga mendorong adanya penyempurnaan konten buku bacaan bagi siswa. Sangat baik. Yang kedua, saya tanya juga kepada kepala sekolah tentang proses seleksi siswa baru PSB atau PPDB. Dan tadi kepala sekolah mengatakan bahwa PPDB dijalin sesuai dengan prosedurnya, tentang jatah zonasi, tentang afiliasi, tentang bantuan-bantuan yang lain. Itu dijalankan dengan yang baik. Dan saya juga tadi bertanya tentang proses pembelajaran, antara pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dilakukan dengan pola ekstrakurikuler. Tadi didemonstrasikan bagaimana para siswa menampilkan pendidikan dengan pola ekstrakurikuler dengan cara yang bagus. Jadi polanya adalah partisipatif, tidak dipimpin oleh guru, bahkan dipimpin oleh seorang siswa. Sodik menambahkan, keluhan yang disampaikan pihak sekolah, yakni terkait jumlah guru, diklat guru, dan fasilitas sekolah perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PT Aman Mineral Nusa Tenggara dalam melakukan hilirisasi produk hasil pertambangan. Dan tentunya informasinya selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Komisi 7 DPR RI berharap keberadaan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan dan pengembangan SDM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, Komisi 7 DPR RI mengapresiasi seluruh persiapan hilirisasi industri pertambangan yang dilakukan PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT lewat pembangunan smelternya. Saat meninjau langsung kemajuan pembangunan smelter PT AMNT di Tambang Baju Hijau, Sumbawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mendorong pemerintah untuk mencari jalan tengah atas pemberlakuan larangan ekspor minerba sebelum seluruh infrastruktur hilirisasi di Indonesia siap digunakan. Katakanlah Freeport dan Aman contoh yang besar. Freeport dan Aman ini juga dari kapan tahu kan mundur lagi, terutama Freeport. Freeport itu mundur, saya secara general aja deh Pak. Jadi ini jangan nanti udah 2023 bulan Juni baru bingung kita mau ngapain. Dari sekarang mari kita tata rencananya seperti apa gitu loh Pak Direktur, supaya jangan nanti di ujung di bulan Juni kita udah panik. Udah panik, ini enggak, itu enggak. Ekspor nggak boleh, produksi belum jalan. Mandek, perut orang di sini kewalahan nih. Akhirnya jadi prioritasasi orang, masyarakat, rakyat juga susah, pegawai-pegawai juga susah, sulit. Doni menambahkan, Komisi 7 DPR RI akan menindaklanjuti hasil tinjauan dan pertemuan ini bersama dengan pemerintah, khususnya terkait solusi perpanjangan waktu hilirisasi industri pertambangan sebelum pemberlakuan larangan ekspor minerba di tahun 2023. Dari Nusa Tenggara Barat, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 5 DPR RI memastikan proses pengembangan transportasi penghubung di wilayah Papua berlangsung dengan baik guna mempercepat bergeraknya sektor ekonomi yang akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua. Seiring dengan pemekaran wilayah harus diikuti dengan pengembangan transportasi penghubung. Karenanya, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, menyiapkan alokasi anggaran pengembangan transportasi di Papua. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua, anggota Komisi 5 DPR RI Mesak Mirin mengatakan, Kementerian Perhubungan harus menyiapkan sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung terbentuknya daerah otonomi baru di Papua. Mesak Mirin menilai pembangunan infrastruktur transportasi sangat penting, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat dan jalannya roda perekonomian di daerah tersebut. Mesak Mirin menambahkan, pengembangan transportasi juga dibutuhkan sebagai konektivitas antar daerah. Selain itu, transportasi juga sangat penting untuk mendukung kegiatan jual beli dan pengiriman komoditas ke berbagai wilayah. Nah, ini sangat tantangan besar bagi bagian Kementerian Perhubungan. Karena mulai dari transportasi udara, terus kemudian persiapan-persiapannya yang harus disiapkan. Nah, ini sangat penting. Pemekaran provinsi itu jauh bisa mengembangkan, karena pengembangan suatu daerah itu ketika satu provinsi saja untuk mengembangkan di seluruh wilayah sangat sulit. Sehingga mungkin provinsi itu tepat untuk bisa akses ke mengendali, sehingga pengembangan transportasi, hubungan antara masyarakat, terutama penjualan usaha-usaha makro maupun mikro masyarakat itu bisa akses dan dikonektivitas. Nah, ini yang saya lihat, sehingga bagus itu adanya. Dengan demikian kita juga mendorong untuk provinsi, ada provinsi pegunungan tengah dan provinsi Papua Selatan. Dari Jayapura, Papua, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Harga minyak dunia masih menunjukkan tren peningkatan hingga hari ini dan anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi melonjaknya harga minyak dunia tersebut yang berpengaruh pada harga BBM dan LPG di Indonesia, terutama kategori non-subsidi. Harga minyak dunia masih menunjukkan tren peningkatan hingga hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi melonjaknya harga minyak dunia yang berpengaruh pada harga BBM dan LPG di Indonesia, terutama kategori non-subsidi. Di gedung DPR RI Jakarta, Sartono mengatakan, jika harga minyak di dalam negeri ikut naik akibat faktor global, bisa memicu kenaikan harga barang-barang. Ia mengkhawatirkan saat harga minyak dalam negeri naik, masyarakat pengguna BBM non-subsidi akan beralih ke BBM subsidi. Hal tersebut akan berdampak pada membengkaknya alokasi subsidi BBM dalam APBN. Sementara pemerintah sudah menambah alokasi subsidi energi pada APBN 2022. Kita takutkan kan nanti pemakai daripada anggaplah bahan bakar Pertamax ini, ya, karena harganya mungkin akan semakin mahal begitu, dia akan beralih kepada harga Pertalite yang disubsidi. Nah, ini juga harus ada regulasi, aturan yang cespleng begitu, yang membumi supaya tidak ada terjadi kebocoran-kebocoran di lapangan. Nah, mekanismenya itu saya pikir sudah dibahas. Sartono menekankan dengan naiknya harga minyak dunia yang akan mempengaruhi harga minyak di dalam negeri, pemerintah harus selektif menggunakan subsidi energi dalam APBN dengan menyalurkan secara tepat pada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Kebijakan subsidi energi dari negara juga harus diikuti dengan kinerja efisien dari Pertamina menjalankan berbagai penugasan, termasuk menyusun strategi keuangan korporasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Sampah merupakan ancaman bagi masa depan manusia dan untuk itu pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik mulai dari hulu hingga ke hilir. Informasinya selengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 09.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09 dan sampai menjadi permasalahan utama di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah sampah yang diproduksi penduduk Indonesia terus semakin naik, namun tidak sebanding dengan kapasitas penampungan dan pengolahan sampah. Berkaca dari masalah ini, pemirsa, Badan Legislasi DPR RI memantau implementasi undang-undang tentang pengelolaan sampah. DPR RI akan meninjau kembali undang-undang tentang pengelolaan sampah, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang ataukah perlu dilakukan revisi. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Permasalahan sampah di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pengelolaan sampah di Indonesia pun masih jauh tertinggal. Berkaca dari masalah ini, Badan Legislasi DPR RI memantau implementasi undang-undang tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Menurut data Indonesia National Plastic Action Partnership, hingga bulan April 2022, 67,2 ton sampah Indonesia menumpuk setiap tahunnya. Sekitar 620.000 ton sampah masuk ke sungai, danau, dan laut. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, sampah di Indonesia mencapai 150.000 ton per harinya. Bukan hanya itu, Indonesia juga masih tertinggal dalam hal pengelolaan sampah plastik dibanding negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan akan meninjau kembali undang-undang tentang pengelolaan sampah. Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu direvisi? Badan Legislasi berinisiatif untuk melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sampah. Jadi kita akan tinjau terhadap persoalan sampah di lapangan itu, apakah sudah ada korelasi antara implementasi di lapangan dengan ketentuan yang mengatur. Jangan sampai ketentuan di undang-undangnya sudah bagus tapi implementasi di lapangan tidak bagus karena misalkan keterlambatan menyusun aturan secara teknis. Menindaklanjuti masukan perubahan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Muhammad Nurdin mengungkapkan, usulan ini akan dijadikan rekomendasi ke komisi yang bersangkutan. Mungkin di Komisi 4 atau Komisi 5 ya. Jadi kita akan memberikan nanti masukan dari hasil ini, bahwa ternyata perlu direvisi undang-undang misalnya kan. Kemudian juga masukan tadi yang belum tertampung itu akan dijadikan rekomendasi buat mereka, buat komisi yang bersangkutan. Sejak disahkan 14 tahun lalu, Undang-Undang tentang pengelolaan sampah masih belum diimplementasikan dengan baik, terutama di tingkat daerah. Undang-Undang pengelolaan sampah dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, sehingga perlu direvisi. Anggota Balik DPR RI Adang Darajatun mengatakan, diperlukan teknologi terkini untuk membantu pengolahan sampah di Indonesia. Implementasi teknologi memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan swasta dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah.
Ya memang terus terang saja kalau berbicara teknologi kita tidak usah jauh-jauh lah ya. Negara tetangga kita misalnya Singapura terutama kan begitu maju teknologinya tapi tidak bisa dibandingkan ya karena di sana jumlah penduduk kecil, wilayahnya kecil. Tapi apapun juga pada saat saya pernah melihat proses penyelesaian sampah di sana ya ternyata teknologi itu baik ya dalam arti bahwa itu sangat membantu dalam proses penyelesaian sampah ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, mengungkapkan perlunya payung hukum yang mengatur soal pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah dan limbah. Dengan adanya pembaruan payung hukum, diharapkan mengurangi resiko kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Mulai dari, mungkin dianggapnya sederhana sampah rumah tangga, tetapi kan di setiap desa ada, setiap dusun, setiap gang punya sampah. Kali berapa? Kalau nggak ada pengaturan atau pengelolaan yang baik, itu akan menjadi benar-benar menjadi bencana bagi kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, setiap peraturan dibuat untuk kebaikan seluruh masyarakat, baik masyarakat umum maupun produsen pabrik minuman kemasan. Kebijakan itu intinya harus melindungi masyarakat. Dan melindungi juga semua perusahaan. Dalam membuat aturan kan kita memperhatikan itu tuh. Kepentingan masyarakat, masyarakat itu masyarakat konsumen, masyarakat produsen. Masih banyak ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang belum dinyatakan secara tegas, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Pola pikir dan mindset masyarakat mengenai bahaya sampah dan pengawasan dari pemerintah merupakan kombinasi yang tepat dalam memulai jalan panjang penanggulangan sampah di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kabar baik bagi pemirsa yang gemar berbelanja barang-barang impor namun tidak ingin kantongnya bolong. Ada satu kota di Indonesia yang dikenal sebagai surganya barang impor dengan harga yang miring. Pemirsa penasaran tentunya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Batam terkenal sebagai kota di Indonesia yang menjual banyak sekali barang-barang murah, mulai dari gadget, parfum, hingga snack import dapat ditemukan di Batam yang dibanderol dengan harga yang cukup murah. Dan jadi kalau pemirsa nih mau mengunjungi surga belanja, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Cukup ke Batam aja pemirsa. Dan tentunya berikut ini laporan lengkapnya untuk seputar Batam dalam segmen Intips, informasi dan tips. Salah satu pulau di Indonesia yang dijuluki surganya tempat belanja yaitu Batam. Kota yang letaknya dekat dengan Singapura ini terkenal sebagai surganya wisata belanja barang branded dengan kualitas tinggi dan harga miring. Barang-barang impor mulai dari tas, sepatu, parfum, gadget, hingga snack impor bisa didapatkan dengan harga lebih terjangkau di Batam. Tak heran di kota ini banyak terdapat pusat perbelanjaan yang biasa dikunjungi turis untuk berwisata belanja, salah satunya Nagoya Hill. Pusat perbelanjaan yang diklaim memberikan harga murah dan terbesar di Batam ini akan memanjakan isi dompet pemirsa untuk berbelanja. Kawasan Nagoya dikembangkan untuk menunjang dan mendukung berlangsungnya kegiatan perdagangan dan jasa yang meliputi jasa perhotelan dan restoran, jasa perbankan, dan industri kreatif. Jenis kegiatan utamanya adalah perdagangan makanan dan jajanan, serta cenderamata khas daerah setempat maupun impor. Di Nagoya Hill ini, pemirsa bisa menemukan toko yang menjual pakaian, barang elektronik, dan barang lainnya yang mempunyai kualitas sangat bagus dengan harga yang sangat murah. Kawasan Nagoya Hill ini juga mempunyai gerai yang menjual makanan baik dari luar maupun lokal, yang rasanya tidak perlu diragukan lagi. Banyak yang menganggap oleh-oleh khas Batam itu berupa barang elektronik dan tas impor. Padahal, banyak makanan yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh atau sebagai souvenir untuk orang terkasih. Seperti misalnya coklat yang menjadi jajanan khas Batam. Toko coklat di Batam tidak sulit dicari, dari toko kecil sampai supermarket atau mall yang menyediakan coklat. Boleh dibilang Batam ini surganya coklat. Coklat yang ada di Batam selain buatan lokal, juga ada yang impor dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia loh. Tak hanya coklat, camilan dan snack impor seakan sudah jadi hal wajib yang harus kita beli saat mengunjungi Batam. Coba sebutkan apa snack favorit pemirsa? Mulai dari keripik kentang, biskuit, kacang-kacangan, hingga merek minuman coklat favorit sejuta umat, Milo. Dengan segala macam jenisnya dapat ditemukan di Batam. Kalau di Batam itu memang pertama adalah beda dengan di tempat lain karena memang barang yang ada di sini itu rata-rata impor ya. Kemudian juga misalnya produk-produk yang tas, kemudian parfum, sama makanan itu coklat dan itu berasal dari negara-negara yang berbatasan dengan Batam seperti Singapura dan Malaysia. Jadi kekhasannya itu adalah dari makanan ya. Kalau makanan oleh-olehnya itu biasanya produk-produk dari Singapura dan Malaysia. Jadi tanpa kita harus ke Malaysia dan Singapura, kita bisa membeli barang-barang itu di Batam, termasuk juga misalnya tas dan juga parfum. Selain coklat dan snack impor, tentunya yang menjadi incaran jika pemirsa berkunjung ke Batam yaitu parfum dan barang-barang branded yang dibanderol dengan harga yang miring. Pernak-pernik seperti asbak, gantungan kunci, magnet kulkas, hingga baju bergambar patung Merlion dan Twin Tower yang menjadi ikon negara Singapura dan Malaysia sudah pasti diburu oleh banyak wisatawan. Karena tidak sedikit pengunjung yang menjadikan harga murah sebagai alasan mengapa mereka memilih berburu pernak-pernik Singapura di kota Batam. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu, pokoknya kalau destinasi itu oleh-oleh nomor satu. Tadi aku udah ke mana tadi tuh ya? Ke Nagoya. Nagoya itu jangan lupa mampir di Celebrate shop, itu banyak banget tas-tas yang
menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh, harga juga lumayan murah ya kalau kita bandingkan di Jakarta. Pokoknya di situ jangan lupa, jangan nggak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep, coklatnya juga mantep ya. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita rasakan pengalaman berbelanja yang berbeda di Kota Batam. Kami infokan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing melaksanakan fungsi representasi mereka sebagai anggota DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan juga rapat program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk Anda tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Anggun Oktarini, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki